Pelarangan penjualan minyak goreng curah juga terkait perlindungan konsumen. Dalam hal ini, konsumen berhak atas informasi produk yang bisa didapat bila minyak tersebut dalam bentuk kemasan. Dari sisi kandungan, minyak curah masih diragukan kualitas dan sumbernya, sehingga sebagai konsumen, masyarakat perlu berhati-hati dan bijak menggunakannya. Sebab yang kita tahu bahwa minyak itu rusak tidak bisa dilihat hanya dari kondisi fisik. Barangkali awam mengatakan, "Loh, minyaknya tuh masih jernih, warnanya kuning kok. Ya, minyaknya tidak berbau tengik." Oh, ntar dulu. Tetapi Anda tidak bisa melihat bahwa susunan kimia senyawa minyaknya sudah berubah. Nah, itu yang menyebabkan kenapa minyak curah menjadi berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Hayu Ramadan dengan NIM 4444210090 dari kelas 4A Teknologi Pangan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan membahas tentang analisis kadar lemak metode tiobarbiturate acid atau yang biasa disebut TBA. Saya di sini memiliki pokok bahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini saya akan berfokus pada pengertian lemak dan minyak dan kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu karakteristik lemak. Di sini saya akan membahas karakteristik lemak baik dalam segi fisik maupun kimianya. Yang ketiga yaitu ketengikan minyak. Ketengikan minyak di sini saya akan membahas tentang penyebab dan bagaimana proses ketengikan minyak bisa terjadi. Lalu yang keempat itu topik utama kita yaitu metode uji thiobarbituric acid atau yang biasa disebut TBA. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Lemak dan minyak biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk keperluan menggoreng maupun sebagai komponen bahan pangan yang dikonsumsi seperti keju, margarin, atau mentega. Lemak atau minyak memiliki struktur yang akan mempengaruhi sifatnya, seperti bersifat nonpolar sehingga tidak larut dalam air dan mudah teroksidasi. Lemak dan minyak dapat mengalami emulsi dengan air apabila terdapat senyawa emulsifier, yaitu senyawa yang dapat menggabungkan dua fase yang berbeda. Kerusakan minyak pada umumnya disebabkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi juga menyebabkan ketengikan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh jenis minyak yang memiliki struktur berbeda. Pokok bahasan kita yang kedua yaitu karakteristik minyak. Yang pertama yaitu karakteristik fisik. Karakteristik fisik meliputi warna, bau, kelarutan, titik cair, titik didih, titik leleh, bobot jenis, viskositas atau kekentalan,
dan indeks bias. Yang kedua yaitu karakteristik kimia. Karakteristik kimia meliputi jumlah asam lemak bebas atau free fatty acid atau FFA. Bilangan peroksida atau peroxide value atau biasa disebut PV. Lalu yang selanjutnya itu bilangan asam atau smoke point dan komposisi asam lemak. Ada beberapa karakteristik yang dapat digunakan untuk menilai mutu minyak, yaitu asam lemak bebas, bilangan peroksida, bilangan asam tiobarbiturat, warna minyak, bilangan asam, dan komposisi asam lemak. Lalu yang ketiga yaitu ketengikan minyak. Ketengikan minyak, minyak yang digunakan untuk menggoreng pada suhu tinggi atau dipakai berulang kali akan menjadi hitam dan produk oksidasi akan menumpuk. Proses oksidasi akan berlangsung bila terjadi interaksi antara sejumlah oksigen dengan minyak dan lemak. Terjadinya reaksi ini akan mengakibatkan bau tengik pada minyak dan lemak yang disebabkan oleh radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang mampu menyerang dan merusak sel-sel sehat. Oksidasi lemak merupakan salah satu penyebab kerusakan pada minyak. Minyak dan makanan yang mengandung lemak selama penyimpanan. Oksidasi lemak ditandai dengan pembentukan peroksida dan hidroperoksida. Asam-asam lemak akan terurai disertai konversi hidroperoksida menjadi asam-asam lemak bebas, aldehid, dan keton. Yang oksidasi akan menghasilkan produk primer dan tersier yang menyebabkan bau tengik pada makanan berlemak. Yang selanjutnya adalah metode uji tiobarbituric acid atau TBA. Ini adalah pokok bahasan utama kita. Yang pertama yaitu pengertiannya. Uji asam tiobarbiturat atau biasa disebut TBA digunakan untuk menentukan adanya ketengikan pada minyak atau lemak. Minyak atau lemak yang diuji akan bereaksi dengan asam TBA dan menghasilkan warna merah muda yang dapat digunakan sebagai petunjuk derajat ketengikan. Badan Standar Nasional tahun 1991 menyatakan bahwa batas maksimal ketengikan minyak 3 mg malonaldehid per kilogram sampel. Mutu minyak tengik akan semakin menurun karena minyak yang tengik mengandung aldehid dan kebanyakan sebagai malonaldehid, sehingga kadar aldehid pada minyak yang tinggi dapat berpotensi meningkatkan nilai TBA atau ketengikan pada minyak. Selanjutnya yaitu prinsip dari uji tiobarbituric acid. Uji tiobarbituric acid didasarkan pada terbentuknya kompleks berwarna merah muda sebagai hasil reaksi antara 2 molekul TBA dengan 1 molekul malonaldehida yang dihasilkan dari oksidasi asam lemak tidak jenuh, kemudian serapan
Kemudian serapan dibaca menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 528 nanometer. Intensitas warna merah muda sesuai dengan jumlah malonaldehida yang terbentuk. Semakin banyak malonaldehida yang terbentuk, maka intensitas warna akan semakin tinggi. Lalu yang ketiga yaitu prosedur. Lalu selanjutnya yaitu prosedur. Persiapan sampel. Yang pertama yaitu persiapkan sampel dengan cara melakukan penimbangan 10 gram minyak kelapa tanpa perlakuan, kemudian dihitung angka thiobarbituric acid atau TBA-nya digunakan sebagai perbandingan. Lalu ditimbang minyak kelapa 250 gram, kemudian ditimbang 200 gram sampel. Kemudian sampel digoreng sampai matang, minyak sisa penggorengan diambil 10 gram, kemudian dihitung angka TBA-nya. Minyak goreng disimpan selama 1 hari. Minyak hasil penyimpanan selama 1 hari ini digunakan kembali untuk menggoreng objek yang sama, kemudian dihitung angka TBA-nya. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana cara menentukan bilangan TBA. Yang pertama yaitu sampel yang telah digunakan untuk menggoreng ditimbang 10 gram, lalu ditambahkan 10 mili asam trikloroasetat atau bisa disebut TCA. Lalu dipanaskan selama 2 menit, kemudian dinginkan, lalu disaring. Diambil 5 mili fitrat, lalu ditambahkan 5 mili pereaksi, yaitu asam thiobarbiturat atau TBA, kemudian dipanaskan selama 30 menit di atas penanas air, lalu larutan akan berwarna merah. Kemudian sampel didinginkan. Diukur absorban pada panjang gelombang 528 nanometer. Nah, bagaimana cara mengukur rumusnya itu? Penentuan bilangan asam thiobarbiturat dapat ditentukan dengan rumus berikut. Yang pertama 3. Nah, 3 ini adalah bilangan iod yang merupakan derajat ketidakjenuhan minyak atau lemak dibagi berat sampel per gram dikali AA ini adalah absorbansi. Absorbansi dengan panjang gelombang 528 nanometer dikali 7,8, yaitu ini adalah batas malonaldehida per gram sampel. Lalu hasil akhirnya yaitu minyak goreng bekas pakai memiliki bilangan TBA yang lebih tinggi dibandingkan dengan minyak sebelum dipakai. Hal ini karena minyak telah mengalami ketengikan sehingga dengan adanya aldehid yang mudah menguap sehingga menghasilkan bau yang tengik pada minyak. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Itu dari Aziza Z, Rosmalinda R, dan Desika 2016.
dengan judul Pengaruh Pengulangan dan Lama Penyimpanan Terhadap Ketengikan Minyak Kelapa dan Metode Asam Thiobarbiturat atau TBA. Jurnal Farmasi Hygieia volume 8 nomor 2 halaman 189 sampai 200. Yang kedua, Badan Standarisasi Nasional tahun 1991, SNI 01 strip 2352 strip 1991. Nah, pengujian angka asam thiobarbiturat Badan Standarisasi Nasional Jakarta. Yang ketiga yaitu BPOM tahun 2016, Perka BPOM nomor 21 tahun 2016 tentang keterangan kategori pangan yang saya akses pada 8 Maret 2023 pukul 10.12. Yang ketiga yaitu Kristi, TM, Widodo, FM, dan Eko S tahun 2016 dengan judul Mereduksi Oksidasi Ikan Mayung atau Arius thalassinus jambar roti dengan implementasi edible film selama penyimpanan suhu ruang. Dalam jurnal Pengolahan dan Bioteknologi Hasil Perikanan, volume 5 nomor 1 2442 sampai 4145. Cuplikan yang selanjutnya yaitu cuplikan video CNN Indonesia dengan judul Menelik Bahaya Minyak Goreng Curah. Yang selanjutnya itu Kataren S 2012 Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak Pangan PT Dian Rakyat Jakarta Kusrahayu H. Rizkyani dan Mulyani. Pengaruh lama penyimpanan krim susu yang ditambah ekstrak kecambah kacang hijau terhadap angka thiobarbituric acid, kadar lemak, dan protein dalam Seminar Nasional Kebangkitan Peternakan Semarang. Lalu ada OEC tahun 2020 berjudul Palm Oil yang saya akses pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 15.11 WIB. Lalu selanjutnya adalah Pastiwi Y 2004 Pengaruh Penambahan bentonit terhadap bilangan asam, bilangan peroksida, dan bilangan TBA pada minyak goreng bekas pakai. Skripsi jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Yang selanjutnya yaitu Purnamasari E. Nur Hasni dan WNH Design 2012 dengan judul Nilai Thiobarbituric Acid dan kadar lemak dendeng daging kambing yang direndam dalam jus daun sirih pada konsentrasi dan lama penyimpanan yang berbeda. Jurnal Peternakan volume 9 nomor 2 halaman 46 sampai 54. Sudarmaji S. Bambang H. dan Suhardi 1996 dengan judul Analisan Bahan Makanan dan Pertanian. Penerbit Liberty, Kota Yogyakarta. Yang terakhir yaitu Winarno FG tahun 1984, judul Kimia Pangan dan Gizi, penerbit Gramedia Pustaka Utama, bertempat di Jakarta. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.